Kesalahan lain yang sering kali dilakukan oleh seorang investor pemula adalah tidak memiliki money management yang baik. Money management ini lebih ke arah bagaimana seseorang mengatur antara pemasukan dan pengeluaran supaya dia bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi di saham. Sebelum itu, saya memiliki pertanyaan untuk kamu. Apa yang akan kamu beli dengan uang 1 miliar pertamamu? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab mereka akan membeli mobil, jalan-jalan, liburan kapal pesiar, shopping, atau untuk membeli rumah. Sayangnya, kebanyakan orang itu membeli dengan hutang dan mereka terjebak akan hal-hal yang mereka beli yang dianggap membuat mereka bahagia. Padahal, hal-hal tersebut bukan mendatangkan uang, melainkan justru mengeluarkan uang. Saya punya ilustrasi untuk kamu bandingkan. Ada dua orang yaitu Mr. Alberto dan Mr. Bobby. Mr. Alberto memiliki penghasilan tahunan yang cukup tinggi yaitu 500 juta rupiah per tahun karena jabatannya yang sudah lumayan tinggi di perusahaannya. Tapi karena gaya hidupnya yang juga tinggi, Mr. Alberto juga mengeluarkan pengeluaran tahunan sebesar 400 juta rupiah. Jadi, Mr. Alberto hanya bisa saving sekitar 100 juta rupiah per tahunnya. Nah, di sisi lain, Mr. Alberto saat ini memiliki sejumlah aset senilai 600 juta rupiah. Sayangnya, Mr. Alberto juga suka berhutang sehingga hutangnya saat ini adalah 500 juta rupiah dan Alberto tidak memiliki passive income. Di sisi lain, Mr. Bobby hanya memiliki penghasilan tahunan setengah daripada penghasilan Mr. Alberto, yaitu hanya 250 juta rupiah. Tapi Mr. Bobby cukup hemat. Mr. Bobby bisa menjaga gaya hidupnya sehingga pengeluaran tahunan Mr. Bobby hanya 100 juta rupiah. Dalam setahun, Mr. Bobby bisa save sekitar 150 juta rupiah. Di sisi lain, Mr. Bobby juga memiliki aset senilai 300 juta rupiah, setengah dari nilai aset Mr. Alberto dan hutangnya minimum yaitu hanya 50 juta rupiah. Di sisi lain, Mr. Bobby juga punya passive income sebesar 10 juta rupiah. Menurut kamu, siapa yang lebih kaya? Kalau hanya dilihat dari sudut pandang penghasilan, maka bisa kita katakan Mr. Alberto lebih kaya dibandingkan dengan Mr. Bobby. Tapi sayangnya tidak demikian. Tingkat kekayaan bukan hanya dilihat dari berapa besar rupiah yang bisa dihasilkan oleh seseorang. Tapi tingkat kekayaan dihitung dengan rumus aset dikurangi dengan hutang, kemudian hasilnya dibagi dengan pengeluaran dikurangi dengan passive income. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Mr. Alberto memiliki aset sebesar 600 juta rupiah dan hutang sebesar 500 juta rupiah. Berarti aset dikurangi hutang akan menghasilkan nilai 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini kemudian dibagi dengan pengeluaran dikurang passive income ya. Pengeluarannya adalah 400 juta rupiah. Dikurangi passive income-nya 0. Berarti 100 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah sama dengan 0,25 tahun. Jadi, dengan asumsi Mr. Alberto sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan penghasilan aktif income lagi, Mr. Alberto hanya mampu bertahan hidup selama 0,25 tahun atau sekitar 3-4 bulan saja. Nah, di sisi lain, Mr. Bobby meskipun penghasilan tahunannya hanya setengahnya Mr. Alberto, yaitu 250 juta rupiah. Tapi kita coba hitung berapa tingkat kekayaan Mr. Bobby, yaitu aset dikurangi hutang. Asetnya Mr. Bobby tadi adalah 300 juta, dikurangi dengan utangnya 50 juta, maka menghasilkan 250 juta rupiah. 250 juta rupiah ini dibagi dengan pengeluaran, dikurangi passive income. Pengeluaran Mr. Bobby tadi adalah 100 juta rupiah, dikurangi dengan passive income-nya 10 juta rupiah. Berarti sekitar 90 juta rupiah. 250 juta rupiah dibagi dengan 90 juta rupiah akan menghasilkan angka 2,7 tahun. Artinya, jika Mr. Bobby kehilangan pekerjaannya atau tidak bekerja lagi sehingga tidak mendapatkan active income-nya lagi, maka Mr. Bobby bisa bertahan hidup selama 2,7 tahun. Jadi, sekarang mana yang lebih kaya? Apakah Mr. Alberto atau Mr. Bobby?
Yang perlu diketahui di sini yaitu tingkat kekayaan tidak hanya diukur dari berapa besar penghasilan yang bisa kita dapatkan, melainkan berapa lama kita bisa bertahan hidup apabila kita sudah tidak mendapatkan active income lagi, oke? Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cash flow yang baik. Yang pertama adalah cash flow management of the poor. Kebanyakan orang di luar sana, ketika mendapatkan gaji, biasanya gaji tersebut hanya numpang lewat saja. Dalam artian, mereka terima gaji, kemudian gajinya itu digunakan untuk membiayai biaya bulanan dan juga hal-hal konsumtif lainnya. Jadi, ketika mereka earning money atau mendapatkan uang, selanjutnya mereka spend atau mereka belanjakan uang tersebut dan tidak ada saving sama sekali. Kemudian, selangkah lebih tinggi di atasnya adalah cash flow management of the middle class. Kaum middle class ini biasanya mereka juga sama. Ketika mereka mendapatkan gaji dari pekerjaan mereka, biasanya mereka belanjakan dalam bentuk aset. Sayangnya, asetnya ini adalah aset yang sifatnya adalah mengeluarkan cash flow, bukan mendapatkan cash flow. Jadi, aset ada dua jenis, yaitu aset yang menambah cash flow dan aset yang mengurangi cash flow. Contoh aset yang mengurangi cash flow yaitu rumah atau mobil mewah yang dibeli dengan kredit, keanggotaan country club, atau barang-barang mewah luxury goods. Ini sifatnya memang menambah aset, tapi aset-aset dalam jenis ini biasanya mengurangi cash flow. Sementara mereka hanya memiliki sedikit saving dan juga hanya memiliki sedikit aset yang bersifat menambah cash flow seperti saham. Tapi kebanyakan mereka lebih memprioritaskan menggunakan untuk membeli aset-aset yang bersifat cash flow negatif tadi ketika mereka mendapatkan uang. Jadi prioritasnya yaitu pertama mereka earn, kemudian yang kedua mereka spend untuk aset yang bersifat cash flow-nya negatif, dan yang ketiga baru mereka save. Sekarang, bagaimana sih cash flow management dari orang-orang yang kita sebut kaya atau the rich? Pertama, mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka atau dari bisnis mereka. Yang berbeda adalah ketika mereka mendapatkan penghasilan, mereka mengalokasikan dananya tersebut ke dalam bentuk investasi atau aset yang bersifat menambah cash flow mereka. Apa saja aset yang bersifat menambah cash flow? Salah satunya adalah investasi saham. Selain investasi saham, juga biasanya mendiversifikasi dalam bentuk bond atau obligasi dan juga deposito. Selain itu, mereka juga berinvestasi di real asset seperti properti dan juga mengakuisisi bisnis. Jadi, setiap kali mendapatkan penghasilan, mereka memutarkan kembali uangnya ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menambah cash flow mereka. Hal ini berbeda dengan yang middle class. Kalau middle class, mereka akan alokasikan dananya ke dalam bentuk aset, tapi yang bersifat mengurangi cash flow, bukan yang menambahkan cash flow. Disitulah titik utama perbedaannya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah para orang-orang kaya tersebut tidak bersenang-senang? Tentu saja mereka bersenang-senang. Hanya saja mereka mengorbankan kesenangan saat ini untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Ketika aset-asetnya yang bersifat menambahkan cash flow tadi bisa memberikan passive income buat mereka, barulah mereka mengalokasikan dananya tersebut untuk hal-hal yang bersifat luxury goods. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Membeli rumah yang mewah, membeli mobil yang mewah, membeli barang-barang yang juga mewah. Tapi mereka tidak langsung menggunakan uang dari hasil active income yang mereka dapatkan. Mereka akan putarkan terlebih dahulu pendapatannya dalam bentuk investasi yang menambah cash flow mereka. Setelah itu, jika sudah mendapatkan profit dari hasil investasinya, baru mereka gunakan untuk membeli barang-barang yang mewah tadi. Kalau kita prioritaskan, maka prioritas pertama mereka tetap earn money, baik dari pekerjaan maupun dari bisnis mereka. Yang kedua, mereka invest. Yang ketiga, mereka save. Jadi, mereka mengutamakan investasi di aset-aset yang menambah cash flow mereka. Saya sudah menyiapkan sebuah exercise agar kamu bisa terapkan juga di rumah. Yaitu, kita akan membuat yang namanya personal cash flow. Bentuknya simpel. Di sebelah kiri ada yang namanya penghasilan bulanan, dan di sebelah kanan adalah jumlah yang harus kita spend setiap bulannya. Contoh, kamu mendapatkan salary sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Tapi selain salary, kamu juga memiliki bisnis sampingan yang memberikan penghasilan 3 juta rupiah per bulan.
Selain itu, kamu juga mendapatkan interest income atau penghasilan bunga. Katakanlah sebesar 2 juta rupiah sehingga total dalam waktu 1 bulan, kamu bisa mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah. Di sisi lain, personal expense atau pengeluaran pribadi kamu adalah sebesar 3 juta rupiah. Pengeluaran untuk anak-anak kamu adalah sebesar 3 juta rupiah juga. Kemudian pengeluaran untuk rumah katakanlah 1 juta rupiah. Untuk transport katakanlah 600 ribu rupiah dan pengeluaran lain-lainnya sebesar 400 ribu rupiah. Jika ditotal, pengeluaran kamu sebesar 8 juta rupiah. Sekarang, kamu sudah tahu bahwa penghasilan bulanan kamu adalah 10 juta rupiah dan pengeluaran bulanan kamu adalah 8 juta rupiah. Artinya, kamu memiliki dana lebih untuk bisa berinvestasi. Selanjutnya, kamu perlu membuat yang namanya komitmen untuk berinvestasi. Misalkan, kamu berkomitmen untuk menginvestasikan 10% dari total penghasilanmu untuk diinvestasikan. Yang artinya adalah sekitar 1 juta rupiah per bulan atau sebesar 12 juta rupiah per tahunnya. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai the power of compounding return, di mana dengan modal 10 juta rupiah, dalam waktu 30 tahun, kamu bisa menghasilkan 2,3 miliar rupiah. Kamu juga sudah berkomitmen bahwa kamu akan mengalokasikan sebagian dari penghasilan kamu untuk diinvestasikan di saham. Apabila kamu disiplin, maka jumlah yang bisa kamu peroleh bisa menjadi jauh lebih besar. Coba kita bandingkan. Ini adalah ketika kamu hanya menginvestasikan sebanyak 10 juta rupiah di awal mula kamu berinvestasi. Tapi di tahun-tahun berikutnya, kamu tidak menambah modal. Bandingkan dengan yang kedua, di mana kamu secara konsisten mengalokasikan sebagian dari penghasilan kamu untuk diinvestasikan kembali di investasi saham. Katakanlah, kamu menginvestasikan 10 juta rupiah per tahunnya selama 10 tahun mendatang. Nah, di tabel ini kamu bisa melihat bahwa di tahun ke-30 dengan annual return sama-sama 20%, kamu bisa menghasilkan 11,9 miliar rupiah. Bedanya jauh. Jadi, berinvestasilah secara konsisten. Sisihkan sebagian dari penghasilan yang kamu miliki untuk investasi di pasar saham. Sedikit tips dari saya. Jangan investasikan apa yang tersisa setelah spending, tapi spendinglah apa yang tersisa setelah dipotong dari investasi saham. Maksudnya seperti ini. Misalkan kamu memiliki penghasilan 10 juta rupiah. Kamu komitmen terlebih dahulu akan mengalokasikan 1 juta rupiah setiap bulannya untuk diinvestasikan di saham. Baru sisanya di-spend. Bahkan kalau memungkinkan, porsi untuk investasi tadi bisa diperbesar. Misalkan, dari 1 juta ke 2 juta, dari 2 juta ke 3 juta, dari 3 juta ke 4 juta, dan demikian pula seterusnya. Karena seperti yang sudah kamu ketahui bahwa jika kamu konsisten menambah untuk diinvestasikan kembali di pasar saham, maka jumlah yang bisa kamu peroleh dalam jangka panjang jauh lebih besar daripada kamu hanya menginvestasikan sejumlah modal awal saat kamu mulai berinvestasi. Cara ini bisa kamu praktikkan sendiri di rumah ya dengan menggunakan template yang sudah kita sediakan. Nah, kita sudah membahas kesalahan yang kedua. Kita akan mempelajari kesalahan lainnya yaitu seringkali membeli saham bukan atas dasar keputusan sendiri. Apa maksudnya? Akan saya jelaskan di video selanjutnya ya.